Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nur Sabila dari 10 TDK 1. Saya di sini akan menjelaskan apa itu polimer. Pengertian polimer. Polimer adalah molekul panjang yang mengandung rantai atom yang dihubungkan oleh ikatan kovalen yang terbentuk selama polimerisasi. Polimer umumnya dikenal sebagai bahan non-konduktor atau isolator. Komposit polimer karbon yang dihasilkan memiliki hambatan listrik yang bervariasi ketika terkena gas karena dapat berikatan dengan molekul gas yang dirasakan memengaruhi sifat konduksinya. Karena sifat-sifat tersebut, komposit polimer dapat digunakan sebagai bahan penginderaan gas. Jenis-jenis polimer. 1. Polimer berdasarkan asal. Polimer alam. Polimer alam adalah polimer yang ditemukan di alam dan berasal dari organisme hidup. Sifat-sifat polimer alam kurang menguntungkan. Misalnya, karet alam terkadang cepat rusak, tidak elastis, dan beriak. Sebagai contoh lain, sutra dan wol adalah senyawa protein yang memberi makan bakteri, sehingga wol dan sutra cepat rusak. Pada umumnya, polimer alam bersifat hidrofilik atau seperti air, sulit dicairkan, dan sulit dicetak, sehingga sulit untuk mengembangkan fungsi polimer alam untuk penggunaan yang lebih luas dalam masyarakat sehari-hari. Polimer sintesis. Polimer sintesis atau polimer buatan adalah polimer yang tidak ada di alam dan harus dibuat oleh manusia. Polimer sintesis dikembangkan untuk tujuan komersial, seperti membentuk serat untuk benang tekstil dan memproduksi ban elastis. Para ahli kimia kini telah berhasil mengembangkan ratusan jenis polimer sintesis untuk tujuan yang lebih luas. Contoh polimer sintesis adalah selulosa asetat, yang merupakan turunan selulosa yang diperoleh dari asetilasi selulosa dan digunakan untuk membuat kaca film. 2. Polimer berdasarkan sifat terhadap panas. Termoplastik. Termoplastik adalah polimer yang lunak jika dipanaskan dan dapat berubah bentuk. Termoplastik memiliki gaya antar molekul sedang. Jika polimer termoplastik memiliki struktur linear, maka akan memiliki struktur yang keras. Sedangkan jika bercabang, maka akan menjadi lunak. Saat dipanaskan, termoplastik menjadi lunak dan mengeras lagi saat didinginkan. Thermosetting. Thermosetting adalah jenis polimer yang tetap keras dan tidak lunak jika terkena panas. Polimer ini hanya dapat dipanaskan satu kali, yaitu pada saat pembuatannya. Jadi, jika setelah putus, tidak bisa disambung kembali. Contoh dari polimer ini adalah bakelite. 3. Polimer berdasarkan monomer. Homopolimer. Homopolimer juga dikenal sebagai polimer linear. Adalah polimer yang terdiri dari monomer yang sama atau serupa. Misalnya polivinil klorida adalah polimer adisi yang mengandung monomer yang sama, yaitu vinyl klorida. Copolimer. Copolimer juga dikenal sebagai heteropolimer, adalah polimer yang monomernya berbeda. Contoh dacron, nilon 66, dan melamin atau fenol formaldehida. Proses polimerisasi berlangsung di bawah suhu dan tekanan tinggi atau dengan bantuan katalis. Tetapi tanpa katalis, struktur molekulnya tidak teratur. Dengan demikian, fungsi katalis adalah untuk mengontrol pembentukan struktur molekul agar lebih teratur sehingga diperoleh sifat-sifat polimer yang diharapkan. Reaksi polimerisasi. Polimerisasi merupakan reaksi kimia di mana dua atau lebih molekul bergabung membentuk molekul yang lebih besar yang mengandung unit struktural berulang. Ada banyak bentuk polimerisasi dan sistem yang berbeda ada untuk mengkategorikannya. Reaksi polimerisasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu adisi dan kondensasi. Adisi. Reaksi adisi adalah reaksi di mana ikatan rangkap diurai menjadi ikatan tunggal dan atom ditambahkan ke senyawa yang terbentuk. Kondensasi. Kondensasi adalah gabungan dari gugus fungsi antara dua monomer. Artinya, polimerisasi kondensasi adalah reaksi yang membentuk polimer dari monomer dengan dua gugus fungsi. Kegunaan polimer. 1. Polietilena. Polietilena digunakan untuk membuat kantong plastik, jas hujan, pembungkus makanan, dan sejenisnya. 2. Polipropilena. Polipropilena digunakan untuk membuat benang untuk karpet dan baju. 3. Poli-PVC. Poli-PVC sering digunakan untuk membuat pipa, pelapis lantai, jalan kereta api, kantong sampah, kaset, dan sejenisnya. 4. Poliakrylonitril. Poliakrylonitril digunakan sebagai bahan membuat baju, kaos kaki, dan karpet. 5. Polisterina. Polistirena
adalah polimer adhesi biasanya digunakan untuk membuat tangkai sikat gigi dan karet busa. 6. Bakelit. Bakelit digunakan untuk membungkus alat-alat listrik. Contoh polimer yang berhubungan dengan elektronika. Kabel listrik. Kabel listrik adalah media untuk menghantarkan arus listrik. Kabel listrik terdiri dari bahan isolator dan konduktor. Konduktor terbuat dari bahan tembaga ataupun aluminium. Konduktor merupakan bagian dari kabel yang berguna untuk menghantarkan arus listrik. Sedangkan isolator merupakan bahan pembungkus kabel yang biasanya terbuat dari bahan termoplastik. Harga kabel listrik sekitar Rp200.000 hingga Rp300.000. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.